Seorang warga desa Ranggai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan bernama Muhammad Yunus ditemukan meninggal dunia di dalam musola sebuah gudang di Kelurahan Wailuni, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Senin siang. Korban yang bekerja sebagai buruh gudang itu sempat mengeluh dadanya sesak dan meminta balsam untuk dikerik pada salah satu temannya. Usai dibantu temannya, korban kemudian istirahat di musola. Namun setelah beberapa jam kemudian, korban tak muncul lagi bekerja. Apa-apa berarti tolong sih balurin ya, saya balur semua badannya, terutama dadanya yang kan keluarnya dada. Itu enakan ini kata dia, enak bener ini udah katanya. Udah kalau ada enakan, saya bilang udah duduk pindah aja ke situ ke dalam atau ke dalam ini, udah di sini aja kata dia bilang. Begitu setelah itu saya bilang udah nggak apa-apa. Oh gimana perasaannya? Ada agenda kan Korban ditemukan oleh beberapa teman kerjanya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sempat diawali di sini dadanya sesak atau sakit, bahkan seperti kerap juga. Dikarenakan merasa sudah agak meninggal, nah di sini kawan yang lain tadi yang membantu bergerak kembali di gudang. Lama kemudian, dan tahunya kondisinya sudah seperti ini. Untuk yang lain-lain sementara belum ditemukan di sini ada tanda-tanda unsur kekerasan ataupun di tanda-tanda kejahatan yang lain belum ada. Sebelum diserahkan ke keluarganya, jenazah Yunus dievakuasi tim Inafis Polresta Bandar Lampung ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk untuk divisum. Polisi menyimpulkan kematian korban akibat sakit. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi menangkap perampok sebuah minimarket di Kecamatan Wairatai, Pesawaran, Senin siang. Tersangka bernama Ariski Perdian Tama. Ia ditangkap di rumahnya di Desa Padang Cermin, Pesawaran setelah buron selama sepekan. Saya jelaskan, ini BBB yang ada adalah Perampokan terjadi pada Selasa malam 6 September 2022. Ariski merupakan mantan pegawai minimarket di tempat yang dirampoknya. Kenapa kamu tiba-tiba punya pikiran ingin... Ariski datang saat minimarket sedang ramai pembeli. Ia menunggu suasana sepi dengan cara menyelinap dan bersembunyi di gudang. Saat minimarket akan tutup dan tidak ada lagi pembeli, tersangka kemudian menyekap dua karyawati yang sedang bekerja. Korban diancam akan dilukai dengan gunting jika berteriak. Setelah toko akan tutup kira-kira 22.30, ada dua karyawati yang naik ke atas untuk masukkan uang ke dalam berangkas. Dari situlah pelaku mulai beraksi dengan menodongkan gunting. Menodongkan gunting ini kemudian pelaku mengikat karyawati dan melakban karyawati tersebut. Tersangka merampok uang dalam meja kasir, di dalam berangkas serta mengambil ratusan bungkus rokok. Total kerugian korban 54 juta rupiah. Kamu udah berapa lama nganggur? Dari kerja terakhir itu nganggur dagang, tapi 2 bulan terakhir ini saya ngojek Maxim, Pak. Gojek? Maxim, Pak, ojek online. Kamu mau melakukan lagi nggak? Kapok nggak kamu? Kapok. Hah? Kapok. Kalau kamu melakukan lagi, pasti akan ditangkap lagi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain motor dan helm, gunting, tali plastik, dan gunting yang digunakan tersangka untuk menodong dan mengikat kedua korban. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Pencurian uang dalam mesin anjungan tunai mandiri atau mesin ATM di Bandar Lampung marak. 3 hari terakhir 2 mesin ATM dibobol pencuri yang diantaranya di Kelurahan Pengajaran Teluk Betung Utara dan di Labuhan Ratu, Kedaton. Pembobolan mesin ATM di Kelurahan Pengajaran terjadi Minggu malam. Pelaku datang seorang diri yang membawa tas. Ia memasukkan kartu ke mesin ATM dan mengeluarkan besi. Pelaku mendongkel lubang tempat keluar uang di mesin ATM dengan besi. Pelaku yang berbeda juga membobol mesin ATM di Labuan Ratu pada 3 hari sebelumnya. Modus kedua pelaku sama, mendongkel mesin ATM dengan besi.
Pembobolan mesin ATM ini telah dilaporkan oleh pihak bank ke Polresta Bandar Lampung. Kerugian bank 10 juta rupiah. Nah, kita sudah melakukan penyelidikan, kita koordinasi dengan pihak bank yang kebetulan ATM-nya dibobol. Karena fasilitas ATM itu pasti ada rekaman CCTV, itu kita jadikan. Langkah awal kita melakukan penyelidikan, mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Dan tentunya ini masih kita lakukan penyelidikan, proses pengungkapan. Doakan saja, semoga ini kasusnya cepat terungkap. Pembobolan mesin ATM yang dilaporkan oleh pihak bank kini masih dalam penyelidikan. Polisi telah menyita rekaman CCTV untuk mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas BNN Waikanan merazia sejumlah tempat hiburan malam karaoke di Kota Bumi, Lampung Utara Minggu malam. Selain memeriksa KTP, petugas melakukan tes urin di lokasi bagi pengunjung serta pegawai tempat hiburan malam. BNN menyasar tempat hiburan malam karena rawan menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari 3 lokasi yang dirazia, petugas menangkap 6 orang. Hasil tes urin di lokasi, mereka positif mengonsumsi narkoba. Tempat hiburan malam yang memang ini bagian daripada rutinitas kami, yang memang ini bagian dari pekerjaan untuk program dari P4GM, yang dimana memang saat ini ketika sudah terbuka dengan adanya melewati masa pandemi ini, ternyata memang tempat hiburan malam ini banyak diproyeksi yang banyak penyalahguna. Mereka yang ditangkap akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti mengonsumsi narkoba, maka petugas menyelidiki pemasoknya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.